Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan logika dan sejarah singkat perkembangan logika. Sebelum masuk materinya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya sendiri, Muhammad Fikri Mosafan. Saya Muhammad Alfandi Haji. Saya Asila Tasya Amalia. Saya Siti Syakira. Saya Anissa Mita Sodiani. Saya Khalid Bahanan. Oke. Masuk di poin pertama, yaitu macam-macam logika. Macam-macam logika ada dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia sudah ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Dari nama istilah itu aja udah tampak apa maksudnya setiap manusia. Dari kodratnya memiliki jenis logika karena kita adalah makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional, kita dapat berpikir. Hukum-hukum logika yang dibawa sejak lahir ini memungkinkan manusia dapat bekerja dan bertindak baik secara spontan maupun disengaja. Dengan perkataan lain, dengan mendasarkan diri pada akal sehat aja, manusia mampu berpikir dan bertindak. Tetapi, hukum-hukum logika ini hanya dapat membantu manusia dalam menghadapi hal-hal keseharian yang bersifat rutin dan sepele. Bila manusia mulai dihadapkan kepada masalah-masalah yang sulit dan kompleks, maka logika alamiah dengan hukum-hukum akal sehatnya sudah tidak dapat diandalkan. Dalam menghadapi masalah-masalah semacam itu, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum-hukum, cara-cara, metode-metode bagaimana seharusnya bernalar. Sehingga, dengan demikian baik proses atau prosedur penalaran maupun kesimpulan yang dihasilkannya betul-betul terjamin kepastiannya. Masuk ke poin kedua. Logika ilmiah. Logika ilmiah ini membantu logika kodratiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Berkat pertolongan logika ini, dapatlah akal budi bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dengan demikian, kesesatan juga dapat dihindarkan atau paling tidak dikurangi. Apabila seseorang diberikan bimbingan dengan secara sistematis, dapat menguasai cara berpikir yang tepat serta juga teratur dengan peraturan dan juga kebenaran dalam cara menangani pikiran. Maka untuk logika ilmiah ini akan membuat akal budi seseorang itu bekerja dengan cara lebih tepat, cermat, teliti, serta juga tentu lebih lurus. Logika ilmiah inilah yang berguna dalam menghindari kesalahan di dalam pemikiran terhadap sesuatu, sehingga kesalahan itu dapat dikurangi. Logika ilmiah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu logika formal dan material. Logika formal merupakan suatu logika yang berdasarkan pernyataan. Oleh sebab itu, pernyataan yang dijadikan yakni sebagai dasar dalam membuat kesimpulan haruslah relevan. Bentuk serta strukturnya juga harus tepat. Apabila dasarnya salah, maka di akhir kesimpulannya juga akan salah. Jadi kesimpulan tepat itu didapatkan dengan berpikir secara benar, dengan berdasarkan hasil penyelidikan. Logika material merupakan suatu logika yang dapat membuat kesimpulan atau juga pernyataan itu dengan berdasarkan materi atau objektif. Pada logika ini, materi memiliki peranan yang penting. Logika material ini disebut dengan logika materialisme, yang memiliki arti materi menjadi faktor yang paling utama dalam menyimpulkan sesuatu dengan secara tepat. Jadi logika material ialah logika yang dapat mengambil kesimpulan itu berdasarkan kondisi objek atau materi, sehingga materi ini menjadi dasar dalam menciptakan pernyataan. Next.
Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan logika. Sejarah perkembangan logika dimulai pada masa Yunani kuno. Pada saat itu, pertama kalinya diungkap cerita-cerita yang dianggap melenceng dari akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Pemikiran itu pun dianggap sepele oleh masyarakat. Tokoh utama dari penemuan ini yaitu Thales, mengatakan bahwa air adalah arche, yang dalam bahasa Yunani berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Pada penelitiannya, Thales dibantu oleh kaum sofis beserta Plato yang juga turut mengeluarkan argumen mengenai bidang tersebut. Pada era ini memang istilah logika sendiri belum banyak dikenal. Di samping itu muncullah teori dari seorang filsuf yang sangat terkenal yaitu Aristoteles yang dianggap sebagai penyempurna teori Thales. Beliau adalah filsuf yang pertama kali menjadikan logika sebagai syarat ilmu pengetahuan. Penemuan terbesar Aristoteles ini adalah silogisme. Aristoteles ini mewariskan 6 buku kepada murid-muridnya yang lalu diberi nama To Organon. Setelah itu penemuan mengenai perkembangan logika ini terus berlanjut yang mayoritas dilakukan oleh murid Aristoteles dan melahirkan banyak karya-karya yang hebat. Next. Sejarah perkembangan logika masa Islam. Bisa kita lihat di slide tersebut upaya beberapa filsuf Islam yang aktif menyalin buku-buku karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Sementara itu, terdapat juga beberapa penyalinan dari karya Aristoteles yang jelas-jelas dilarang, sebagaimana dilakukan oleh Ishaq bin Hunain yang telah menyalin karya Aristoteles berjudul Categoriae dan De Interpretation ke dalam bahasa Arab menjadi Makulat li Aristo dan Kitabu Aristotelis. Kemudian Said bin Jakub al-Dimsi menyalin Isagoge dan Topika menjadi Isaguji wa Tupiga Aristo. Abu Bushiri Mata al-Mantiki menyalin Analitika dengan nama Kitabul Burhan. Penyalinan karya Aristoteles di atas masih dalam bentuk bagian demi bagian, sehingga kurang menyeluruh dan tidak dapat dipahami secara komprehensif. Upaya untuk menerjemahkan karya Aristoteles dalam bentuk yang menyeluruh telah dilakukan oleh Al-Farabi 873 sampai 950 Masehi. Yang selain itu, Al-Farabi ini mampu menguasai bahasa Yunani tua. Beliau juga dikenal next slide. Oke, bisa kita lihat sendiri itu beliau telah menghasilkan 4 karya di bidang logika. Memasuki abad ke-14, banyak reaksi yang muncul terhadap pelajaran tentang logika. Mereka dipandang terlalu memuja akal dalam mencari kebenaran sehingga banyak tuduhan ekstrim kepada pemuja akal ini. Ahmad Ibn Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi menentang pelajaran logika dengan mengeluarkan sebuah karyanya Fashihtu Ahlil Imam fil Rodi'ala Mantikil Yunani. Adapun Saduddin Al-Tazani 1322 sampai 1389 Masehi telah menjatuhkan hukuman haram bagi orang yang mempelajari logika. Perkembangan logika semakin redup dengan jatuhnya Andalusia pada pertengahan abad ke-15. Hingga abad ke-20 hanya beberapa karya logika yang lahir, di antaranya karya Ibnu Khaldun, Al-Duwani, dan Al-Khadri untuk karya Al-Akhdari. Banyak dipakai sebagai pelajaran dasar logika di dunia Islam termasuk Indonesia. Namun demikian, roh semangat untuk mempelajari logika mulai bangkit kembali pada awal abad ke-20 dengan munculnya gerakan pembaruan Islam di Mesir yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Next. Selanjutnya, sejarah perkembangan logika pada masa abad pertengahan. Ahli logika pertama dari abad ini adalah Petrus Abelardus. Ia menghasilkan teori tentang sifat-sifat universal dari term umum pada konsep-konsep dalam pikiran daripada sifat-sifat yang berbeda di luar pikiran. Abelardus juga membedakan argumen yang valid dari bentuknya daripada argumen yang valid dari sisinya. Contohnya seperti seluruh kuda mempunyai jantung. Next. Di filsafat abad pertengahan, kita melihat berkembangnya suatu cara berpikir yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan pengetahuan manusia secara signifikan.
yakni metode berpikir deduktif. Metode ini dapat memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan yang valid. Seorang filsuf Islam yang bernama Ibnu Sina pernah berpendapat bahwa fungsi logika adalah untuk mengantarkan manusia dari yang diketahui menuju yang tidak diketahui. Next. Pada abad pertengahan ini jugalah berkembang suatu konsep yang dikenal dengan dialektika. Menurut Ashworth, dalam arti umum, dialektika adalah logika, dan dalam arti sempit, setidaknya ada dua makna yang berbeda. Pertama, dialektika sebagai seni berdebat, dan yang kedua, dialektika sebagai seni untuk menemukan sintetis dari argumen-argumen yang berbeda. Next. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan logika pada masa modern. Tapi tidak hanya pada masa modern, tapi juga saya akan membahas pada abad pertengahan atau menambahkan dari sejarah perkembangan pada masa pertengahan. Karena logika modern dan pada dengan sejarah pada masa abad pertengahan itu berterkaitan. Jadi sebelum itu kita akan membahas logika modern terlebih dahulu. Logika modern yang juga dikenal dengan nama logika simbolik atau logika matematik, yaitu logika simbolik yang melibatkan simbol dan manipulasi aljabar dalam logika. Dan logika matematik bersifat tersistematisasi atau sesuai dengan sistem, yang mana metode ilmu ukurnya menggunakan simbol-simbol matematik. Jadi logika modern yang juga dikenal dengan nama logika simbolik atau logika matematik adalah corak baru logika atau logika modern seperti yang terdapat pada logika modalitas atau modal logic, logika bernilai banyak atau May-valued logic, sistem implikasi non-standar atau non-standard system of implications, dan sistem kuantifikasi non-standar atau non-standard system of quantification. Selanjutnya, masuk pada abad pertengahan, yaitu abad 9 hingga abad 15. Buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation dan karya Propius, yaitu Essay, dan karya Boethius masih digunakan. Dan tokoh bernama Saint Thomas Aquinas pada tahun 1224 sampai 1274 dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika. Selanjutnya, lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raymondus Lullus, dan Raymond Lullus, yaitu beliau yang menemukan metode logika baru yang dinamakan Ars Magna, yang merupakan semacam aljabar pengertian. Dan selanjutnya ada William Ockham. Selanjutnya, pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dengan karyanya Leviathan dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dalam An Essay Concerning Human Understanding. Selanjutnya ada tokoh bernama Francis Bacon yang mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya Novum Organum Centenarium. Dan ada tokoh bernama Jason Stuart Mills pada tahun 1806 sampai 1875 yang melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya System of Logic. Selanjutnya, lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik seperti Gottfried Leibniz, George Boole, John Venn, Gottlob Frege, dan Gottlob Frege. Lalu, tokoh bernama Charles Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar di Johns Hopkins University, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya, yang memperkenalkan dalil Peirce atau Peirce's Law, yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda, atau General Theory of Science. Dan selanjutnya, puncak kejayaan logika terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica
3 jilid yang merupakan karya Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Dan selanjutnya logika diteruskan oleh tokoh-tokoh bernama. Selanjutnya, next. Lalu logika diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, dan Kurt Gödel, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa kami sampaikan.